pagi. Pagi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Mandor 1, Bapak Ibu Mandor, Bapak Ibu Karyan Karyati dan PKWD yang saya banggakan. Pada pagi hari ini kita akan memberikan sedikit materi tentang dampak diskriminasi, kekerasan, perundungan dan pelecehan seksual. Jadi kita tidak melulu bekerja membahas teori tentang teknis kerja atau apapun tentang pekerjaan, tapi kita banyak juga membahas tentang apa yang terjadi sekarang. Nah, jadi kita bahas satu persatu. Dampak diskriminasi ini, kalau diskriminasi biasanya itu ada pembedaan-pembedaan ya, baik itu suku, baik itu ras, baik itu agama dan lain sebagainya ya. Kekerasan bisa terjadi misalnya apabila ada selisih paham, ada perkelahian dan lain sebagainya, sehingga kekerasan itu ada banyak. Ada dia kekerasan secara fisik, ada itu kekerasan secara verbal. Apa itu fisik? Apabila misalnya kita sudah melakukan menyentuh atau melakukan kekerasan terhadap diri orang. Kalau verbal itu biasanya dengan kata-kata. Nah, jadi selanjutnya ada perundungan. Apa itu perundungan? Perundungan itu mungkin yang kita kenal, yang lagi viral sekarang itu adalah bully. Ada yang tahu bully? Atau mengejek lah. Ada seseorang yang kita anggap dia mungkin lebih rendah daripada kita. Ya, ada orang yang kita anggap dia mungkin lebih pantas untuk kita hina. Nah, itu bully, itu rundung. Tapi sesama kita manusia harusnya itu tidak terjadi. Karena apa? Yang namanya kita manusia harus saling menghargai. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih kaya dan tidak ada yang lebih miskin. Semua harusnya sama di mata Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual biasanya terjadi apabila ada beberapa orang atau ada orang yang berbeda jenis yang melakukan hal-hal yang tidak pantas ya. Ini mungkin banyak yang kita tidak ketahui apa itu pelecehan seksual ya. Kalau sudah melecehkan itu bukan mesti kita melakukan fisik terhadap lawan jenis kita, belum tentu. Dengan kita memanggil, merayu itu sudah meleceh. Contoh, misalnya, halo Syanu, sinilah dekat-dekat abang, itu sudah melecehkan. Nah, jadi itu harus perlu kita pahami kepada Bapak Ibu karyawan karyawati Adin 9 khususnya Kebun Pasir Mandoge, janganlah ini terjadi sama kita yang melecehkan, melakukan kekerasan, melakukan perundungan dan lain sebagainya. Nah, dampak biasanya terhadap korban biasanya itu adalah kesehatan mental dia. Nah, orang yang selalu dilecehkan, orang yang selalu dikucilkan, orang yang selalu dikerasi atau dimaki-maki, itu biasanya kesehatan mentalnya berkurang ya. Bisa stres, bisa dia selalu cemas, bisa dia depresi dan trauma. Akibatnya turun produktivitasnya. Yang seharusnya mungkin bapak pemanen dia hasilnya harus 1 ton 700 karena sering dimarahi, sering dilecehkan dan lain-lain, jadi cuma 1 ton. Itu contoh. Nah, kesehatan fisik. Nah, karena dia selalu memikirkan hal-hal ini, dia jadi tidurnya lambat atau selalu berpikiran pada malam hari dan lain sebagainya. Dan isolasi sosial. Orang biasa yang dirundung atau yang dilakukan hal-hal seperti itu, dia biasanya mengisolasi diri, Pak. Ya, aku nggak dihargai di sana. Lebih baik aku menyendirilah di rumah atau carilah kawanku yang bisa kuajak ngomong, ya. Selanjutnya dampaknya akhirnya terhadap perusahaan itu apa gitu? Hilangnya kerja sama tim ya. Karena kita sering dirundung, kita sering dilecehkan dan lain-lain, malas ini untuk kerja sama ya. Contohnya Pak Ucok malas kerja sama Bu Ijah. Contoh ya. Contohnya Pak Ucok melecehkan Bu Ijah gitu. Nah, jadi malas Bu Ijah. Aku yang penting kalau jumpa Pak Ucok aku nggak mau kerja. Nah, itu yang terjadi. Baru turunnya kepuasan kerja. Biasanya kita kerja apa? Pagi berangkatnya senang, pulangnya juga senang. Akhirnya apa? Akhirnya kita malas gitu. Malas kita untuk kerja. Dan selanjutnya dampak terhadap perusahaan, tingkat turnover-nya tinggi gitu. Banyak orang yang dilecehkan, dikerasi, akhirnya keluar dari pekerjaannya. Kenapa? Karena tidak nyaman.
Karena yang namanya manusia itu pasti carinya yang nyaman, ya. Bohong kalau kita karyawan di sini mau kerja tapi untuk cari yang susah. Bohong. Pasti kita cari yang nyaman. Walaupun kerja kita berat, tapi kita cari yang nyaman. Selanjutnya, dia kerugian reputasi. Nah, ketika terjadi pelecehan di sini, ketika ada masalah di sini, ketika ada kekerasan di sini, yang rusak itu nama PTPN 4. Ya, nama PTPN 4 yang rusak. Gitu. Bukan nama pribadi Bapak saja. Pasti yang ditanya orang, oh karyawan mana? Karyawan PTPN 4. Dan selanjutnya, tuntutan dan biaya hukum. Ya. Resikonya itu ada denda hukum terhadap Bapak atau Ibu yang melakukan. Ada juga denda hukum atau norma yang harus ditanggung oleh perusahaan. Nah, jadi dengan adanya diskriminasi, kekerasan, perundungan, dan pelecehan seksual ini, menurunnya nilai-nilai perusahaan. Ya, perusahaan pasti nilai-nilainya berubah dan pasti tidak setara lah. Jadi ada jenjangnya terlalu jomplang, gitu. Ya, sedangkan sekarang aja jenjang asisten sama karyawan aja nggak kayak dulu. Saya rasa nggak kayak dulu ya. Kalau zaman dulu mungkin ada karyawan lama kalau udah nengok topi asisten aja di keretanya udah segan nih. Kalau zaman sekarang ada kereta asisten mungkin digempesi bannya mungkin ya, kita nggak tahu. Nah, tetapi apa artinya kesetaraan itu sudah mendekati, Pak. Perbedaannya tengok pakaian kita aja sama, nggak ada bedanya. Ya, celana kita itu dulu mungkin beda, ya. Sekarang sama, orang pun nggak tahu bedakan mana yang asisten, mana mandor satu, mana serani satu, dan lain-lain. Ya, jadi yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ini bukan hanya menjadi perhatian kita pribadi, tapi perhatian bersama, ya. Jadi kita hindari itu, ya. Saya bangga sama Bling 9 ini. Sampai sekarang saya tidak pernah mendengar yang namanya diskriminasi, ya, baik itu suku, agama, ras, dan agama. Ya. Saya harap ya kita bisa masukkan ini menjadi perhatian kita semua dan menjadi tolak ukur kita untuk mencapai perusahaan kita yang sehat dan karyawan sejahtera. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Jadi video selanjutnya ada perwakilan 2 orang yang harus Nama saya Doni Sembiring, jabatan P2B, asal Abing 9, Bandar Pasir Mandoge. Insight yang saya dapat, tidak ada diskriminasi, tindak kekerasan, perundungan, dan pelecehan seksual. Sehingga tidak ada kerugian bagi karyawan dan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Februari Kurniawan. Saya berasal dari Abling 9, Kebun Pasir Mandoge. Insight yang saya dapat terhadap korban adalah kesehatan mental yang rusak, kesehatan fisik yang terganggu, dan merasa terasingkan di lingkungan perusahaan. Terima kasih.